Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah yang saya banggakan dan saya sayangi, saya memberikan video pembelajaran mata pelajaran prakarya kelas 7 semester 2. Budidaya tanaman obat. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Banyak jenis tanaman yang dapat tumbuh di Indonesia, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman obat. Jenis-jenis tanaman obat. Tanaman obat adalah tanaman yang mengandung senyawa atau zat tertentu yang memiliki banyak manfaat, seperti mencegah atau menyembuhkan penyakit. Bagian tanaman yang dijadikan obat adalah akarnya, batangnya, bijinya, buahnya, bunganya, daunnya, dan umbinya atau rimpang. Tanaman obat keluarga ada beberapa macam. Berikut tanaman obat yang bisa dibudidayakan dan banyak memiliki manfaat. Temulawak. Manfaatnya mengobati diare, sakit kuning, perut kembung, maag, dan badan pegal-pegal. Jahe. Manfaatnya mengobati berbagai masalah perut mual, diare, perut kembung, mual pada wanita hamil muda, mengatasi hilangnya nafsu makan, nyeri otot, nyeri haid, batuk bronkitis, serta infeksi saluran pernapasan atau ISPA. Kunyit. Manfaatnya untuk mengobati rasa gatal, membunuh virus, menurunkan panas atau demam, tekanan darah tinggi, menghilangkan bau badan, diare, menambah stamina, mencegah depresi, obat radang tenggorokan dan gusi, serta nyeri saat menstruasi. Kencur. Manfaatnya dapat mengobati penyakit influenza, batuk atau serak di tenggorokan, masuk angin, kaki keseleo, maag, diare, sakit kepala. Bahkan kencur ini dapat membuat suara merdu. Bangle. Manfaatnya untuk pengobatan cacingan, rematik, parut kembung, batuk, dan masuk angin. Bratawali. Manfaatnya untuk obat anti nyeri, diare, demam, penyakit kulit, luka, antidepresan, anti alergi, dan lainnya. Daun sirih. Manfaatnya menahan pendarahan, menyembuhkan kulit, luka, obat saluran pencernaan, menguatkan gigi, dan membersihkan tenggorokan. Daun pacar Cina. Manfaatnya digunakan untuk mengobati luka memar, bisul, dan keluar darah haid yang berlebihan. Daun kelor. Manfaatnya untuk mencegah penyakit jantung, kanker, diabetes. Jintan hitam. Manfaatnya antibakteri, anti jamur, analgesik, anti radang, penurun tekanan darah tinggi atau hipertensi, antivirus, obat asma, obat alergi. Ada 10 sari manfaatnya: meredakan batuk, sakit perut, mual muntah, diare, dan
dan perut kembung. Tanaman ini bisa untuk mengobati ambeien yang sudah berdarah, bau mulut, biduran atau urtikaria, dan sakit batu empedu. Kayu manis manfaatnya untuk meringankan berbagai penyakit seperti jantung, radang sendi, dan perut kembung. Selain itu, juga bisa mengontrol gula darah, mencegah penyakit jantung, meningkatkan fungsi usus besar, mencegah kanker, mengurangi nyeri rematik, dan mengobati infeksi saluran pernapasan. Kapulaga mempunyai sifat diuretik yang bisa melancarkan pengeluaran urin atau air kencing sehingga baik untuk ginjal. Pegagen manfaatnya untuk mengobati penyakit usus lambung, epilepsi, diare, demam atau panas, hepatitis, dan kelelahan mental. Mahkota dewa manfaatnya melancarkan peredaran darah, mengurangi kandungan kolesterol dalam tubuh, serta antioksidan dan anti alergi. Sarana produksi budidaya tanaman obat. Budidaya tanaman obat tidak harus dilakukan di tempat yang luas, seperti pekarangan atau kebun. Namun tanaman obat juga dapat ditanam di polybag atau pot. Beberapa peralatan yang dibutuhkan untuk budidaya tanaman obat antara lain cangkul, garpu tanah, gembor untuk menyiram, koret, dan lain-lain. Tahapan budidaya tanaman obat: 1. Pembibitan, 2. Pengolahan tanah, 3. Penanaman, 4. Pemeliharaan, yang kelima panen dan pasca panen. Tahapan budidaya tanaman obat: 1. Perencanaan, 2. Persiapan, 3. Penanaman, 4. Pemeliharaan, 5. Panen dan pasca panen. Media tanam dibedakan menjadi 2, yaitu media tanam berbahan organik dan media tanam berbahan anorganik. Berikut beberapa bahan organik yang dapat dijadikan sebagai media tanam adalah: A. Arang, B. Kompos, C. Batang pakis, D. Pupuk kandang, E. Mos, F. Humus, G. Skam. Berikut beberapa bahan anorganik yang dapat dijadikan sebagai media tanam: 1. Gel, 2. Pasir, C. Kerikil, D. Spon, E. Pecahan batu bata. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.